Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat 2 Samuel pasal 17. Hari ini Pastor Hokit yang berkhotbah. Satu sejarah yang panjang dan kisah yang baru. Sesungguhnya ini terusan dari pasal yang ke-16. Pasal 16 menerangkan tokoh Ahitofel. Dia memberikan nasihat seperti yang datang dari Tuhan. Rencananya juga baik. Seperti kita melihat di pasal yang 17. Kita melihat rencana nasihat dari Ahitofel. Di ayat keempat. Setelah perkataan itu disetujui, Absalom dan oleh semua orang-orang tua disetujui, dianggap baik. Tapi di ayat ke-14 di situ dikatakan sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Ini bagi orang yang menerangkan kisah ini merencanakan satu rencana yang baik, tetapi Tuhan menggagalkannya karena nasihat dikeluarkan. Absalom dan seluruh para tua-tua seluruh orang tua-tua Israel juga menganggap baik. Tetapi yang akhirnya Tuhan turun tangan. Walaupun itu nasihat yang baik, tetapi dia digagalkan di tangan Tuhan. Bagaimana nasihat Husai bisa diambil alih? Saya mengambil tema untuk pasal hari ini. Demikianlah Tuhan menggagalkan rencana orang yang jahat. Pada saat kita membaca Alkitab dengan demikianlah, maka akan menjadi pertanyaan kapan akan selesai dengan demikian atau maka ini. Pada saat pembicaraan orang diulangin kembali untuk menyingkatkan agar jangan berulang kali, maka dengan begitu inilah itulah seperti yang dibacakan yang diterangkan oleh penulis ini. Pada saat orang mengulangi kembali pembicaraan seseorang, maka bagi seorang yang menceritakan itu, dia tidak mau untuk membuang-buang waktu untuk menghabiskan waktu di situ, maka dia menggunakan kata yang ini yang itu dan tidak perlu mengulangi perkataannya. Maka kita di sini bisa lihat di sini yang ini yang itu dan juga tidak diulangkan kembali. Ini juga bos dan juga pembicaranya sebagai dengan temannya juga menggunakan kata yang ini yang itu. Seperti juga hamba dari Abraham bagi mengambil hambanya sebagai gundik. Dia di situ juga banyak sekali cerita yang panjang tentang Laban. Maka di situ juga para penulis dari sejarah itu menggunakan kata yang ini yang itu. Maka kita menggunakan cara demikian untuk menerangkan tema ini. Maka di dalam di sejarah menggunakan yang ini yang itu, kata-kata yang itu. Di sini dikatakan dengan maksud Tuhan untuk supaya mendatangkan celaka pada Absalom, menggagalkan rencana Ahitofel.
sesuatu untuk menerangkan itu ada satu yang panjang dalam prosesnya. Maka di situ, tetapi yang ini yang itulah yang dikatakan sehingga Tuhan menggagalkan rencana dari Ahitofel. Ahitofel seumur hidupnya ingin membunuh Daud. Selain Saul, belum ada melihat orang lain sekeras hati ini. Dia terhadap Daud penuh dengan kebencian, sehingga ia tidak tinggal di Yerusalem. Absalom mengumpulkan orang yang mengikutinya pada saat itu. Dia terlebih dahulu harus dari kampungnya Ahitofel mengundang mereka. Ini adalah sikapnya atau wataknya, ya, atau teman bernama Caleb. Ada tempat Hero. Kila. Sehingga dia dari antara orang, dia mengambil Ahitofel. Absalom sangat kenal bahwa dia sangat bermusuhan, musuh dari Daud. Dia memusuhi Daud. Pada saat Daud tahu bahwa Absalom mengundang Ahitofel, orang yang di sebelahnya, di ayat 15, di situ melihat di doanya Daud. Di situ melihat bahwa Daud sangat peduli akan masalah itu. Dia tahu bahwa Ahitofel akan memperdayakan dia dan juga mempunyai rencana yang licik. Tetapi Daud tidak bisa mengubahkan segalanya. Tetapi Daud di situ berdoa. Di ayat 15, ayat 11 di situ dikatakan doanya Daud agar dia di situ menggagalkan rencana daripada Ahitofel. Itu doa dari Ahitofel. Dan di ayat yang 17 di situ, di 17 ini dikatakan sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel baik itu digagalkan. Di sini Daud tidak melihat Ahitofel, tetapi doa Daud ada kuasanya. Daud tidak tahu bahwa kalau Tuhan menggagalkan rencana nasihat dari Ahitofel, maka tetapi yang itu demikianlah ada. Mengapa Ahitofel begitu tegas untuk membunuh Daud dan telah mengambil keputusan? Dia juga yang telah memberi nasihat Absalom agar menghampiri gundik ayahnya, sehingga Daud sangat membenci dia. Mengapa Ahitofel membuat rencana-rencana yang demikian? Agar permusuhan, dendam atau benci di antara ayah dan anak itu tidak bisa diperbaikan kembali. Kita melihat hari ini di pasal ini, kita melihat nasihat dari Ahitofel dari ayat 1 sampai dengan 14. Kalau kita melihat dengan sekejap mata, kamu harus tepat, seperti kalau kita mau memaku, kita harus tepat pada arah yang harus kita paku. Jangan melenceng. Dan sekali dipukul itu langsung tepat, sekali dipalu harus tepat. Ini adalah rencana dari Ahitofel. Di ayat pertama kita melihat Ahitofel dia meminta kepada Absalom untuk memilih 12.000 orang. Ini bukan 200-an orang, tetapi ini 12.000 orang.
Itu satu pasukan yang sangat besar sekali untuk bersiap dan mengejar Daud pada malam itu juga. Di sini 12.000 orang. Kalau dibandingkan 200 orang itu lebih besar lagi. Dia bersiap untuk mengejar Daud dan orang yang mengikutinya, agar dia malam itu juga untuk pergi mengejarnya, untuk mengambil kesempatan seperti memalu, harus memalu pada pas di kepala pakunya itu, agar selagi Daud ia lesu dan lemah semangat. Daud meninggalkan kotanya atau kerajaannya, dia lesu dan lemah, agar di situ segera datang mendatangkan dia. Ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh orang yang bersama dia melarikan diri dan dapat menewaskan raja sendiri. Karena di sini Ahitofel menggunakan 12.000 orang. Tetapi di sini karena ketakutan, rakyat yang bersama dia bisa melarikan raja. Yaitu dengan bermaksud saya hanya untuk mencari membunuh raja saja, satu nyawa saja. Dia mengambil keputusan untuk membunuh raja. Mengambil keputusan pada dia lemah dan lesu, itu akan segera dapat mengejarnya. Dan bagi rakyat yang bersama, biarkan mereka untuk melarikan diri. Tapi saya hanya mencari satu nyawa orang saja, yaitu Daud. Dan sedangkan seluruh rakyat tetap selamat dan mereka kembali kepadamu. Pada saat orang kembali kepadamu dan termasuk orang-orang yang di sekitar Daud yang melarikan diri, ini membawakan keuntungan bagimu dan mereka akan kembali kepadamu dan mereka akan selamat untuk kembali. Jadi yaitu tidak perlu untuk menggunakan peperangan, hanya menggunakan orang banyak, tidak perlu membunuhkan orang lain, hanya untuk menewaskan Daud saja. Karena kalian bisa berpikirkah ini satu pendapat yang baikkah dengan menggunakan kesempatan untuk membinasakan Daud dan seluruh negara kerajaan akan ada pada Absalom? Satu nasihat yang baik sekali dan tepat sekali. Tapi di sini tidak tahu mengapa Absalom memanggil untuk Husai. Kalau kita ingat, Husai adalah orang yang diperintahkan Daud untuk tinggal di Yerusalem. Dia waktu datang pada Absalom mengatakan, "Hobatlah raja." Dia datang di situ belum tentu yang dimaksudkan itu hiduplah raja itu tertuju bagi Absalom. Mungkin dalam arti yang dimaksud adalah Daud. Husai tahu akan keadaan sesungguhnya. Dikatakan Absalom menyetujui perkataan Absalom sebab dikatakan Tuhan ada padamu dan rakyat kembali kepadamu. Tetapi Absalom tidak bisa untuk menolak dia karena segala kekuatan ada pada dia. Kalau dia ada seorang seperti Husai, ada satu yang seperti satu bendera lagi yang ada di depannya. Di sini dia berkata kepada Husai, tetapi di sini Husai juga berkata juga demikian baiknya. Kita melihat di sini Absalom ada ketakutan. Jadi dia setelah mendengar nasihat dari Husai, dia merasa nasihat Husai lebih baik. Boleh kita katakan dia takut, khawatir, tapi bagi Husai dia tahu apa yang ada pada Daud, dipikirkan pada Daud. Dan dikatakan bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan. Atau kita berbalik kata,
Itu satu perkataan yang baik yang ditujukan pada pihak yang lain. Dikatakan Daud ayahmu adalah seorang pahlawan dan orang-orang yang mengikutinya juga adalah pahlawan. Agar ini perkataan dengan tujuan untuk melemahkan keperkasaan dari lawannya, dari Absalom. Sesungguhnya Husai tidak ikut sama tentaranya Daud dan tidak ikut berperang. Tetapi di situ Husai terus-menerus menerangkan bahwa Daud adalah pahlawan dan juga setia. Di sini adalah ditujukan pada kekhawatiran yang tertuju pada Absalom. Di sini dikatakan Daud seperti sakit hati, seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Jadi siapa yang datang pada di situ, dia tidak akan lemah tangan dan tidak akan membiarkan rakyatnya tidur. Di situ dikatakan lagi pula, sekarang tentu bersembunyi dari satu lubang dan di salah satu yang tempat. Ya, jadi dikatakan kalau kamu datang, apalagi penyerang datang, orang tewas, maka mendengar hal itu orang akan berkata rakyat yang telah mengikuti Absalom sudah menderita kekalahan. Sehingga datang pada ayat ke-10. Dikatakan bahwa maka seorang bergagah perkasa sekalipun dalam hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu adalah seorang pahlawan dan orang yang bersama-sama dia adalah orang yang gagah perkasa. Di sini berulang kali dikatakan bahwa seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama dia adalah yang gagah perkasa untuk menunjukkan bahwa bagaimana perkasanya mereka, dengan tujuan untuk menekan Absalom tidak seperti nasihat dari Ahitofel untuk memberitahu bahwa Daud dia sangat dan orang-orang pengikutinya mereka benar-benar orang yang gagah perkasa. Sebab itu dia dinasehatkannya juga, kunasehatkan supaya seluruh orang Israel dari Dan sampai ke di Bathsheba seperti pasir di tepi laut banyaknya. Kalau kita Dan di mana? Yaitu Dan di sebelah utara dan Bathsheba sampai di selatan, yaitu untuk mengumpulkan seluruh rakyat. Mengapa disuruhnya untuk mereka berkumpul? Yaitu dengan tujuan untuk menunda-nunda waktu. Di sini adalah rencana dalam peperangan. Karena kan tahu bahwa Daud begitu besar, tidak ada orang yang bisa memenangkannya. Di situ dia dikatakan agar seluruh rakyatnya, prajurit pengikutnya ikut serta dalam berperang, ikut tetap, dan juga diminta supaya Absalom untuk turut campur untuk menunjukkan keperkasaannya, maka rakyat akan datang kepadanya. Apabila kita memandang dia di satu tempat di mana kita dapat, maka kita akan dapat menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya, karena dianggap agar dia tidak ada yang dilolos. Kita melihat di pasal 13 lebih lagi, kita lihat lebih kali kata-kata yang diperbesarkan, dan jika ia mengundurkan diri ke kota, maka seluruh rakyat akan mengikat kota. Dia menyuruh agar seluruh kota penduduknya untuk mengikat kota. Dia
maka kita akan menyeretnya sampai ke sungai sehingga batu kecil pun tidak dapat lagi ada di sana, seperti batu yang kita lempar ke sungai. Absalom mendengarkan kata-kata ini, nasihat ini sepertinya berhikmat, berwibawa sekali. Maka dia juga ada keraguan, bagaimana seorang pahlawannya gagah perkasa bisa dikalahkan dan seluruh rakyat bisa mengikutinya dia. Dan juga di sini lihat rencana dari Husai seperti untuk menunda-nundakan, seperti yang dikatakan agar dia seluruh rakyat mengikat kota dengan tali dan menyeretnya sampai ke sungai. Di mana kecerdikan dari Husai? Ahitofel ada di mana? Ahitofel kalau memukul besi itu selagi masih panas, seluruhnya tertuju pada Daud. Tetapi rencana dan nasihat dari Husai, kamu bisa melihat di situ sesungguhnya tertuju pada Absalom. Aku tahu kamu takut. Daud itu tak ada tandingnya, hanya untuk menunda waktu, mengumpulkan seluruh penduduk prajurit. Kalau tahu Daud di mana untuk menyeretnya dengan mengikat kota dan menyeretnya Daud. Dan di sini nasihatnya dari Husai memberikan nasihat untuk Absalom untuk tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi. Dan sebab dikatakan juga di situ memberitahukan bahwa Daud hatinya sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Sesungguhnya itu tertuju pada Absalom. Dan juga di situ dia seperti di situ Daud meninggikan kekuatan dari Daud, seperti mengikat kota dengan tali, menyeretnya sampai ke sungai. Kamu tahukah ini di mana, Dad? Yaitu satu kota itu dibinasakan. Ini adalah pikiran yang biasa-biasa saja. Kalau dibandingkan dengan nasihat dari Ahitofel, satu perbandingan yang sangat besar sekali. Tetapi ini adalah satu rancangan. Lalu Absalom mendengar nasihat dari siapa? Ayat 14, berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Jadi setiap orang, mereka juga pada takut. Mereka takut kalau tidak bisa menundukkan Daud. Orang banyak memang ada baiknya di situ, tetapi dikatakan juga sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Ini dikatakan bukan dari Absalom atau dari Daud. Perkataan ini datang dari orang yang menceritakan kisah ini, dan juga ini bukan dari firman-Nya Tuhan sendiri. Orang yang menceritakan kisah ini bisa melambangkan dan mewakili keputusan sebagai Tuhan. Keputusan atau pendapatnya sama dengan Tuhan sehingga menuliskan kata-kata ini. Dan dengan cerita ini lewat dari ratusan tahun dan menjadi satu kitab dan menuliskan cerita ini.
yaitu pada saat sampai di masa pembuangan. Bagi orang Israel di masa pembuangan, apa yang mereka lihat? Yaitu rencana datang dari orang, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhan bisa menggagalkan setiap rencana dari manusia. Daripada asal dari rancangan itu sesungguhnya tidak ada tidak bisa seluruhnya ada pada manusia bisa diberhasilkan, tetapi dari Tuhan. Asal segala sesuatunya datang dari Tuhan, kita bisa punya rencana, atau rencana kita itu sungguh baik, maka kita berdoa. Doa yang bagaimana? Mohon Tuhan untuk membuktikan. Tuhan yang menunjukkan, Allah yang menunjukkan bagi kita. Karena kita yang orang-orang yang mencari Tuhan. Walaupun bagaimana baiknya rencana kita, indahnya rencana kita, tetapi kita tidak bisa memikirkan atau terkira. Kita bisa merancangkan seluruh di dunia ini ada pada tangan kita. Tetapi kita tidak terpikir seperti saya dengan murid saya. Dia di Taiwan, di dusun di sebelah kota. Mereka membeli rumah. Sekarang di sana ada virus. Sampai sekarang beli rumah yang di sana belum diterdirikan sama sekali. Dan juga tinggal di gedung rumah itu bukan orang Hong Kong. Hanya mendengar bagaimana orang-orang di tempat itu yang memprotes, mengkomplain. Pada saat dia mendengar orang yang mau menjual rumah itu satu yang seperti yang baik sekali, tetapi tidak yang dikirakan datangnya virus ini, sampar ini. Jadi semua ini adalah datang dari Tuhan. Tuhan akan memperluaskan keadaan atau mempersulit, tapi hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tidak sembarangan untuk segera menunjukkan segala sesuatu yang didoakan. Di sini mengajar pada kita. Ada kadang-kalanya kita merasakan seperti Tuhan tidak mendengar doa kita. Oh, begitu panjang waktunya baru Tuhan mendengar doa saya dan melewati bermacam masalah yang terjadi baru digenapi. Kita harus melewati dengan bermacam proses dengan kematangan, atau ada orang yang muncul yang bisa melaksanakan dengan masalah yang bersangkutan, maka doa saya digenapi. Tapi ada kalanya kita tidak bisa menurut dengan pandangan dari Tuhan. Kita menggunakan pikiran kita sendiri, dan kita juga tahu kalau pikiran kita itu rumit. Tidak ada seorang pun seperti sekarang yang tahu kalau akan datangnya virus ini. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi kita bisa dengan mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan. Kita harus berbuka pada Tuhan. Dan bagi orang Israel yang di pembuangan, mereka bagaimana bisa kembali? Mereka tidak tahu. Tetapi mereka dengan percaya dengan yang sederhana saja. Seperti dosa dari nenek moyang telah kita pikul. Kita mohon, seperti kita mohon akan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Di sini, kembali di ayat ini, kita melihat Tuhan menggagalkan rencana dari Ahitofel. Di masa pembuangan, semua orang juga hatinya lesu seperti Ahitofel.
Kita melihat Ahitofel dia ingin membunuh seluruh orang Yahudi. Yang juga di salah satu toko di Israel yaitu Haman. Tuhan juga menggunakan rencana yang demikian untuk menggagalkan rencana dari Haman. Israel dalam keadaan yang demikian untuk menggagalkan segala rencana ini tidaklah mudah, tetapi mereka bisa berdoa seperti Daud berdoa untuk menggagalkan agar Tuhan menggagalkan rencananya dari Ahitofel. Musuh ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi, baik di istana ataupun yang di luar, seperti di Esther yang bersama untuk mohon Tuhan menggagalkan segala rencana dari musuh. Bagaimana Tuhan menggagalkannya? Yaitu pada malam itu Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Kita melihat sejarah itu. Kalau kita tunggu, itu satu proses yang agak rumit. Di kitabnya Esther, satu nama Tuhan juga tidak disebut. Tetapi demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Yahudi. Di sini kita harus belajar, kita harus berdoa. Karena Tuhan lah yang bisa menggagalkan rencana dari orang jahat. Dan juga kita harus berbuka hati kepada Tuhan. Berdoa kita juga harus menunggu dengan sabar. Tuhan memiliki waktunya sendiri. Di ayat 15 sampai dengan 16, Husai mengutuskan kepada orang-orang yang memberikan kabar, yaitu Zodak dan Abiatar. Seperti dan ini dan itu dinasehatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihat untuk memberitahukan kepada Daud. Pada malam ini juga, janganlah bermalam-malam di tempat penyeberangan di padang gurun. Seperti di sini ada orang yang bisa di sini segera untuk menyeberangi sungai, supaya jangan raja dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia ditelan habis. Mengapa Absalom tidak menggunakan nasihat dari Ahitofel? Seperti sebelum mereka di sini, karena sebelum mereka menyeberang sungai saja mereka telah ditelan habis, maka di situ untuk menasihatkan kepada Daud. 17:20 menerangkan bahwa orang yang membawa kabar itu agar kita di sini tidak menerangkan secara terperinci. Di situ yaitu pengintai yang datang kepada Daud. Di ayat 22, bersiaplah Daud dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia. Mereka menyeberangi sungai Yordan, dan pada waktu fajar tidak seorang pun yang ketinggalan dan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ini sangat yang menentukan sekali. Mereka dengan satu malam mereka menyeberangi sungai Yordan. Kita sampai di ayat 25-24, yaitu Ahitofel. Di situ ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperduli, dia berangkat ke rumahnya, ke kotanya, dan mengatur urusan rumahnya. Kemudian dia menggantungkan diri. Dia mati, satu yang sangat tragis sekali. Sebenarnya di dalam cerita dari sejarahnya Yahudi yang kita kenal, selain yang sama seperti Ahitofel, yaitu dia putus asa, dan juga dia takut Daud bahwa dia seorang yang ingin membunuh Daud.
Kalau ada kesempatan bagi Daud kembali bagi Ahitofel, ini satu hukuman yang sangat besar yang akan dia hadapi. Kalau rencananya nasihatnya tidak bisa diselesai atau dijalankan, maka Absalom juga menghadapi satu kegagalan, dan juga bagi Ahitofel dia juga tidak mempunyai kedudukan lagi. Dan Ahitofel siapakah dia? Di Ahitofel di ayat 15 dikatakan, waktu dia dikatakan pada saat Ahitofel dia dipanggil oleh Absalom. Pada saat dia dari Gilo. Di sini dikatakan juga Absalom setelah Yitra adalah anak dari Absalom. Pada saat Ahitofel mati, dia mengangkat Amasa menggantikan Yoab. Di situ diterangkan bahwa lebih jelas lagi dia orang gila. Ya, Yitra adalah anak dari Ahitofel. Di situ menerangkan mengapa Ahitofel begitu benci kepada Daud, karena Daud membunuh cucunya dan mengambil istrinya. Tapi di ayat ini tidak diterangkan. Baiseba adalah istri di sini. Mengambil istri orang bukanlah menyelesaikan segala sesuatu, karena di sebelah suaminya masih ada keluarganya yang lain. Pada saat Yitra tahu bahwa dia anaknya, cucunya, dia tidak membiarkan saja dan ingin membalas dendam akan seorang yang mengambil istri orang lain. Dan kemudian kita tahu bahwa akhirnya di situ dia Abigail menjadi istrinya Nahas. Setelah Nabal mati, maka Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Bagi Daud ini satu tidak terencana akan apa akibatnya, tetapi sesungguhnya ada. Maka dia melihat nasihat dari Ahitofel di pasal 15 agar tidur dengan gunting-guntingnya Daud, yaitu seperti Daud memperistrikan istri orang lain, yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Dan di situ dia menyuruh Absalom agar terang-terangan agar orang tahu. Seperti Daud, dia sembunyi-sembunyi tetapi Tuhan tahu. Sesungguhnya Ahitofel juga tahu. Maka di sini Allah balas dendam dari satu keluarga, dari keturunan. Jadi mengapa jangan mengambil istri orang lain? Mengapa rumah tangga pernikahan seorang harus dihormati? Daud sebagai raja,
Dia boleh mengambil banyak para istri atau gundik, tapi jangan mengambil istri orang lain. Tetapi pada saat mengambil istri lain, maka akan menjadi musuh bagi istri yang dari keluarga orang lain, suami dari istri yang diambil orang itu. Ahitofel orang yang dendam. Dia seperti orang yang tidak bisa sembarangan orang ngomong, matanya kayak sipit-sipit, tetapi dia seperti setiap nasihatnya itu baik. Tetapi di sini dia punya rancangan terhadap ada hubungan dengan keluarganya. Maka di situ dia rancangannya selagi besi dipanaskan segera dipukul. Maka di situ dia rancangan dari Ahitofel. Maka segala sesuatu yang kita lakukan ada akibatnya. Kita sering melihat akibatnya, tetapi kita tidak melihat bagaimana resiko akhirnya. Ada sesuatu orang lain tidak tahu apa yang kamu lakukan, tetapi Tuhan tahu. Tuhan melindungi Daud. Absalom mengangkat Amasa sebagai panglima. Amasa adalah anaknya Yitra. Abiel, saudara perempuan dari Zeruiah. Abigail orang yang bagaimana? Itu dikatakan Amasa seorang anak yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistrikan Abigail binti Nahas. Dia tidak sesungguhnya seperti pasangan suami istri, tetapi dia mendekati istri orang, sehingga dia melahirkan Amasa dan diangkat oleh Absalom menjadi panglimanya. Boleh dikatakan ini anak haram ya, sehingga kitab dikatakan demikian, dia telah memperistrikan Abigail. Kita tidak bisa melukiskan bagaimana keadaan dunia ini. Banyak orang juga mempunyai anak-anak di luar atau anak-anak haram. Satu yang rumit sekali yang dalam di dunia ini, tetapi ini juga ditulis dalam kitabnya Tuhan. Seperti Bathsheba, dia adalah istrinya Uriah. Tuhan melihat. Dan Amasa, dia ibunya juga tidur dengan orang lain sehingga lahirlah dia. Tuhan ingin mencatat semua ini. Daud juga melakukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi, tidak tahu. Tetapi Yoab tahu. Tuhan tahu. Nabi Nathan tahu. Di sini kita melihat Tuhan kita Maha tahu. Walaupun pikiran kita apapun atau bergerak dalam apapun, Tuhan tahu. Bagaimana kita melihat komputer kita atau di tempat kerja kita menggunakan waktu kita, Tuhan kita tahu. Karena Tuhan kita itu benar, nyata. Tuhan kita melihat. Di ayat 24 sampai dengan 28 itu juga sangat penting. Itu menerangkan Daud sampai di Mahanaim sebelah timur. Pada saat Yakub mau pulang menjumpai kakaknya,
Dia membagikan keluarganya dalam 2 bagian. Dia juga dari Nahanaim melihat tentaranya Tuhan. Nahanaim itu dengan arti yaitu membagikan 2 pasukan. Di Mahanaim ini Daud membangun kembali akan kekuatan tentaranya, maskarnya. Yaitu boleh dikatakan dia kembali ke tempat asalnya, dia mendapatkan kekuatan. Walaupun keadaan sangat terjepit, Asa melewati sungai Yordan. Di sini ada orang-orang yang membawakan tempat tidur pasu periuk belanga bagi mereka. Jadi malam itu mereka bisa tidur dengan nyenyak, dan juga masih ada di itu bermacam-macam makanan untuk mereka. Ada gandum, jelai tepung benih gandum, ada kacang-kacangan, madu dari kambing domba, dan juga keju bagi lembu. Di situ orang-orang tahu bahwa mereka sangat letih dan lelah. Di menghadapi Absalom ini satu kelegaan yang luar biasa. Maka tentara mereka bisa dengan berdiri dengan kuat. Karena mereka mempunyai makanan, mereka bisa dipulihkan. Mereka di tempat ini. Daud tahu bagaimana mengatur pasukannya untuk menyambut Absalom. Segala sesuatunya ada di tangan Tuhan yang atur. Daud berhasil menyeberangi sungai Yordan. Di tempat Mahanaim ini, dia menunggu peperangan yang akan datang, pertempuran yang akan datang. Dia tidak lagi dikejar atau diperdayakan orang. Dia bersiap untuk menyambut pertempuran ini. Hari ini memberitahukan ayat pada kita apa? Yang memberikan pada kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan mendengar doa kita. Tuhan akan melindungi rakyatnya seperti Daud. Tuhan menggagalkan rencananya Ahitofel musuhnya. Seperti nasihatnya Ahitofel itu yang baik, tetapi digagalkan. Mengapa digagalkan Tuhan? Karena Ahitofel di dalamnya penuh dengan dendam. Jadi kita mengatakan mengambil keputusan dalam ketakutan, dan juga dengan mengambil keputusan dengan dendam, itu adalah keputusan yang salah. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Di sini kita melihat di sini ada penuh dengan penggerutuan dan juga balas dendam. Tuhan tidak berkenan dan menggagalkan semuanya. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Segala sesuatunya ada padamu. Mari kita bangkit bersama.是你赐的平安，胜过这世界。一生信靠你，不怕任何风浪。心事的天赋，看顾我心灵，使我能够的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿顺服。我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代。期待救主，有谁能够将我与你分离？我
救主。患难时刻，你是随时的帮助。主你赐的平安，胜过这世界。一生信靠你，不怕任何风浪。主你是信实的天赋，看顾我心灵，使我能够的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿顺服。我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你。我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿心跟随我，救主也起来，我要永远敬拜你，你是我的唯一，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我，求主求你满足，求你满足我的渴慕。Tuhan, puaskanlah kami setiap orang akan kerinduan kami, kehausan kami. Kami mau mengikutimu dengan erat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bagi kami setiap orang di sini, mengikutimu dengan erat setiap langkahmu, mengikuti segala pikiranmu, berjalan dalam rencanamu, menggunakan caramu, berjalan dalam kehendakmu. Yesus, kami perlu akan Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Kami datang di sini karena Engkau adalah Tuhan kami dan Raja kami. Kiranya hari ini firman-Mu di lewat renungan pagi ini, pikiran akal kami kembali kepadamu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita dalam ayat kita melihat Absalom. Karena dalam hati dan pikirannya dia mengambil keputusan yang salah. Karena di dalamnya penuh ada kekhawatiran dan gelisah, ketakutan. Jadi pada saat Husai mengatakan, menasihatkan akan ketakutan yang di dalam hatinya, dia mengambil keputusan yang salah. Jadi di dalam kita adalah pikiran kita adalah adakah takut, adakah kita ragu akan diri kita sendiri di dalam kita, seberapa banyak ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang kita lakukan, apakah kita merasa Tuhan berkenan sehingga
kita melihat kabar dari atau nasihat dari orang lain dari dalam kita, karena dari firman Tuhan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Peperangan dalam pikiran itu sangat besar pengaruhnya. Kita perlu menyerahkan seluruhnya bagi Tuhan. Kita melihat Absalom karena adiknya dicemari, maka dari situlah pikirannya mulai berbelok. Dalam hatinya penuh dengan dendam. Dia merasakan Daud tidak adil, sehingga pikiran inilah yang merusak dia sampai sekarang. Kata melihat bagaimana, karena mengapa dia mengambil keputusan yang salah demikian, karena itulah satu peperangan dalam pikirannya. Kita datang di hadapan Roh Kudus, kita jangan mengandalkan kita sendiri. Di dalam kita, hati dan pikiran kita bagaimana? Adakah kita mengikuti Tuhan seperti firman-Nya? Kita harus mengasihi, kita harus menyerahkan segala sesuatunya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu benar, adil, dan setia. Dan juga kita harus percaya segala sesuatunya ada di tangan Tuhan, dan Tuhan berkuasa dan menjadi Raja. Adakah itu yang timbul dari pikiran kita, atau di dalam pikiran kita penuh dengan ketidakadilan? Perkara ini tidak adil, orang ini tidak benar. Roh Kudus, mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami, bantulah kami agar yang tidak sesuai dalam pikiran kami, hati dan pikiran kami mau melepaskan semuanya itu. Kami tidak mau seperti Absalom, kami tidak mau seperti kami luar dalam. Hati dan pikiran kami tidak sama. Kalau tidak, dengan demikian kami sangat sulit untuk mengikutimu ya Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau ya Roh Kudus menerangi kami setiap orang dimanapun kami berada. Tuhan, adakah hati dan pikiran kami tidak sama dengan Engkau? Adakah di dalam hati kami penuh dengan kemarahan, penuh dengan ketidakadilan? Mohon Tuhan, terangilah kami. Roh Kudus menerangi kita. Tuhan, kamu mau melepaskan segala pikiran kami. Melepaskan segala kemarahan kami, kegelisahan kami, dendam kami. Yesus, kami percaya akan Engkau. Engkau adalah yang benar dan adil. Kami percaya akan Engkau. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih sekali lagi Engkau. Kami bisa melihat akan hati pikiran kami terhadap-Mu. Tuhan, hari ini kami berkata kepadamu,
kami datang kembali di hadapan Engkau. Mohon Engkau Tuhan, berilah kami hati yang murni dan lurus. Tuhan, akan kami datang, kami mengaku di dalam hati kami penuh dengan keinginan kami sendiri dan yang tidak baik dalam hidup kami. Tuhan, di hadapan-Mu seringkali kami menginginkan agar Engkau membuktikan baik dari otoritas kami, orang tua kami, pemimpinan kami, pada saat mereka mengatur kami, keinginan untuk melakukan segala yang mereka inginkan di dalam hati kami penuh dengan pemberontakan, penuh dengan tidak puas, tidak ingin. Tuhan, di hari ini lewat renungan pagi ini agar menyuruh kami kembali keluar. Kami mau Tuhan, kami mau agar Roh Kudus diterangi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, kami berkata kepadamu ya Tuhan, kami mau melepaskan segala sesuatunya, kami mau mengampuni Tuhan, kami mau seluruhnya mengikuti Engkau. Dan Tuhan, dengan seluruh hati kami datang di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kiranya agar kami benar-benar bisa untuk memaafkan orang lain. Dan juga Tuhan, hati dan pikiran kami tertuju padamu Tuhan. Kami rela ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami dan kesusahan kami. Tuhan, di mana kami menghadapi ketidakadilan. Dan di hari ini Tuhan, kami berdiri di pihak-Mu. Kami tidak mau seperti Absalom dan juga tidak mau seperti Ahitofel. Tuhan, kami seluruhnya percaya kepadamu karena kami tahu Engkau adalah Allah Maha Tahu. Di dalam-Mu Engkau bisa menggagalkan segala rencana yang jahat dari orang yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat. Engkau sanggup untuk menggagalkannya. Tuhan, di dalam bagi kami, Tuhan berilah kami agar kami percaya Tuhan seluruhnya pada Engkau, karena matamu melihat terhadap orang yang jahat. Dan Tuhan, kami tidak mau berdiri di antara orang yang jahat. Tuhan, Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, jangan kami serahkan segala ketakutan, segala ketidakadilan kami di dalam hidup kami kepadamu, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, karena Engkaulah yang Maha Tahu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara semua. Tuhan pasti akan membantu kita dalam peperangan dalam pikiran kita ini. Kita berdoa, Tuhan pasti akan membantu kita. Berdoalah bagi hati apa yang ada di dalam hati pikiranmu. Tuhan, kami percaya kepadamu, kami seluruhnya serahkan kepadamu. Kami berdoa dan menunggu Engkau ya Bapa. Tuhan, penuhlah kami dengan kasih-Mu dan sembuhkanlah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami perlu akan Engkau. Mohon Engkau kuasa-Mu ada pada kami. Mohon kasih-Mu untuk memenuhi kami. Kami perlu akan Engkau Tuhan. Agar aku seluruhnya bisa mengikuti-Mu dalam hidup. Mari kita menerima berkat. Kita angkatkan kepala kita. Dalam hati kita tahu bahwa di dalam kita ada Tuhan. Segala pikiran kita, hati pikiran kita, apa yang ingin kita kerjakan, kita
katakan atau kita lakukan, di situ ada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kamu inginkan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami setiap orang, agar kami mengangkat kepala kami tahu ada Tuhan. Ada Tuhan. Agar kami dengan hati sebagai pemuja mengingatkan kami, Engkau adalah Allah yang melihat, Allah yang menjaga segala yang baik, yang tidak baik. Tuhan bisa menggagalkan rencana yang jahat. Tuhan juga tahu apa yang kita lakukan dalam segala perkara. Sembahlah Dia. Berkatalah kami agar kami sebagai orang yang menyembah Engkau dan berjalan di dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudari semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.